pendukung rumah ibunya di Garut. Yang kami hormati juga Ustaz Sanadul Kawin selaku penasehat dari saya juga. Kemudian yang juga hari alhamdulillah beliau sudah dari kita dari sudah memimpin zikir. Hadir Bapak Ketua RW 12 Direktur Gani Bapak Indra Heriawan dan juga tokoh masyarakat, juga Ketua Hormat DKM Hidayatullah Bapak Nana Karna. Alhamdulillah hadir juga pada kesempatan malam hari ini. Dan insya Allah nanti juga akan hadir asatidz kita yang pertama yaitu Kiai Haji Ustadz Zainal Mutakin LC. Yang kedua siapa Pak RT? Habib Hussein Al-Idris. Insyaallah. Yang pertama itu dari Nitro Pratama Indonesia. Alhamdulillah. Ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang nitrogen yang biasa kita isi nitrogen Pak ya. Kemudian yang kedua juga ada support yaitu Kebuli Ajwa. Yang insya Allah nanti akan menyiapkan hidangan nanti setelah acara selesai. Alhamdulillah. Ada acara Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah.
Alhamdulillah, insya Allah pada malam hari ini kita semuanya mengharapkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan bagi kita semua pada malam hari ini yang suasana sangat berbeda barangkali. Mudah-mudahan ini menjadi tanda kita semakin semangat di dalam menjalankan agama kita, syiar agama kita melalui banyak kegiatan di Masjid Hidayatullah. Salah satunya adalah PHBI, dan pada malam hari ini kita menyelenggarakan PHBI berurusan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar tidak seperti biasanya saya bawa teman nih, karena agak ramai jadi saya grogi ya, tahu sendiri. Alhamdulillah ditemani Ustaz Muhammad Zainuri. Beliau adalah ketua bidang las Masjid Hidayatullah. Tidak hanya las, insya Allah ya, LAS, lembaga amil zakat. Bapak Ibu hadirin rahimahullah, untuk diketahui bersama bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal pada jamaah dan lingkungan Grand Mutiara Gading pada pengurusan DKM Hidayatullah periode kali ini menambahkan beberapa bidang baru. Salah satunya adalah bidang lembaga amal zakat yang kita namakan LAS Masjid Hidayatullah. Tentu lembaga ini dibentuk dengan tujuan untuk sebagai wadah daripada muzaki atau warga semuanya untuk melakukan pembayaran zakat, infak dan sedekahnya, serta untuk mengakomodir para muhsinin untuk kita bersama-sama berperan serta dalam kegiatan amal, dalam kegiatan berbagi untuk yatim, piatu dan jamaah, dan khususnya untuk warga Grand Mutiara Gading serta umumnya desa Terajung. Atas semuanya hanya berharap kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang menjadi harapan dan cita-cita kesemuanya Allah meridhoi. Amin ya rabbal alamin. Demikian informasi terkait dengan bidang baru LAS Masjid Hidayatullah yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kita sholat susah ke masjid sampai harus ada jarak. Alhamdulillah kemarin di Mekah Masjidil Haram sudah dibuka, stiker tapak kaki manusia dicabut saat ini. Alhamdulillah sekarang sudah rapat lagi. Alhamdulillah. Tapi tetap kondisinya hati-hati ya, dan jaga dompet masing-masing. Tapi gak mungkin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita panjatkan salawat dan salam kepada baginda besar Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada para sahabatnya tabi'in serta tabi'in. Beliau Rasul mulia, pelita dalam kehidupan kita, petunjuk dalam kesesatan kita. Beliau Nabi mulia yang sujudnya menyebutkan nama umatnya, yang kematian menyebutkan nama umatnya, ummati, ummati, ummati. Sallu ala Rasulillah. Karena itu kita memperingati kelahirannya saat ini karena cinta kita kepada beliau, karena rindu kita kepada beliau. Sampai Rasul mengumpulkan para sahabatnya, menetes air mata beliau, ana mushtaqun bi ikhwani, aku rindu dengan ikhwanku, teman-temanku. Sahabat yang duduk gemetar tubuhnya karena baginda Rasul menangis. Ala innana ikhwanuka ya Rasulullah, wahai Nabi, bukankah aku adalah sahabatmu? Nabi mengatakan bal antum ashabi, engkau sahabat-sahabatku. Ya, engkau sahabatku. Tapi ada ikhwanku, rekanku, temanku, sahabatku, ikhwanku. Siapa mereka wahai Nabi? Ana
Aku rindu kepadanya. Siapa mereka wahai Nabi? Nabi menjawabnya, hum qaumun ikhwanu amanu bi wa lam yarawni. Mereka adalah saudara-saudaraku yang mereka beriman kepadaku walaupun mereka tidak pernah melihatku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mereka adalah saudaraku. Mereka tidak melihatku, namun mereka beriman kepadaku. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat baginda Rasulullah, tapi kita mencintainya. Kita tidak pernah duduk bersama Rasul, tapi qobliyah sungguh kita lakukan. Kita tidak pernah melihat bagaimana wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi sunnah dalam keluarga kita hidupkan. Inilah bentuk cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pujian Nabi pujian Allah kepada sang Nabi bukan karena Nabi hebat sholat malamnya. Bapak Ibu pernah tahu bagaimana sholat malamnya Nabi? Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, Pak, beliau melihat Nabi sholat di masjid, sholat qiyamul lail. Maka Abdullah bin Mas'ud ikut makmuman di belakang kiri Nabi. Lalu Nabi memegang tangannya, memegang tangan Abdullah bin Mas'ud, fastadara biyadihi yumna, kemudian memposisikan ke sebelah kanan. Artinya, Pak, kalau kita mau makmuman, posisinya harus ada di sebelah kanan. Yang kedua, dalam sholat masih boleh bergerak sebatas kebutuhan. Betul. Betul. Bu, Ibu, Bu, masih hidup. Ibu masih hidup. Sebatas kebutuhan boleh. Rasul pernah sholat, di hadapannya pintu, terketuk pintu, Aisyah datang, beliau melangkah 1, 2, dibuka, lalu melanjutkan sholat karena kebutuhan. Kalau pintunya dekat, kalau Anda sholat di sini, pintunya di sono berapa kali gerak itu? Artinya masih boleh bergerak. Sholat malam Nabi memegang tangan Abdullah bin Mas'ud, menggeser ke sebelah kanan. Nabi saat itu sudah Al-Fatihah, waladhalin amin, lalu beliau membaca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah berapa juz, Pak? 2 juz setengah. Berapa ayat? 200. Masya Allah, luar biasa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu hati Abdullah bin Mas'ud mengatakan, alhamdulillah, udah akhir Baqarah, ruku. Selesai Al-Baqarah, fastamarra bi surati Al-Imran, lanjut surat Al-Imran. Berapa ayat, Bu? 200 ayat. Akhir surat Al-Imran, hati Abdullah bin Mas'ud mengatakan, lebah ini mah pasti ruku. Fastamarra bi surati Nisa, lanjut surat An-Nisa, 5 juz setengah. Kita nih kalau sholat, Pak, dari surat-surat yang sejuk, kul. Iya, sejuk, yang kul. Lah sampai bocah kenal banget sama bapaknya, jadi imam bapaknya. Apa kata bocah? Kul. Ada begitu? Emang kitanya juga kagak punya hafalan Quran. Ya Allah, sekali yang kita baca inna anzalna, kita hafalin itu di kantong, di petek. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr. Ini kok tadel. Udah hafal jadi imam, Allahu akbar waladhdallin amin, di belakang
anaknya di belakang istrinya, Masya Allah, lancar Al-Fatihah. Waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Macet. Istrinya udah tulisan dari hancur. Inna bocah kesel, innalillahi wa inna ilaihi. Begitu. Nabi sholat malamnya panjang, kakinya bengkak. Ya, Masya Allah, bapak kaki bengkak, Masya Allah, banyak naik sepeda. Betul. Ibu kaki bengkak, kenapa? Paresis, apa namanya? Paresis. Begitulah kira-kira. Nabi kakinya bengkak karena sholat malam. Tapi maaf, Allah memuji Nabi bukan hebat sholat malamnya. Allah puji Nabi bukan hebat puasa Senin Kemisnya, Senin Kamis puasa. Tapi lagi-lagi pujian Allah kepada Nabi bukan karena Nabi hebat puasanya. Allah memuji Nabi bukan karena Nabi hebat perangnya, 63 kali peperangan yang Nabi lakukan. Dan mulai peperangan di usia 55 tahun. Lihat, usia 55 tahun awal pensiun. PNS, mana PNS? PNS. Awal pensiun PNS itu usia 55 tahun. Nabi justru awal berperang, perang Badar. Masya Allah. Kalaulah usia tuanya saja Nabi kuat gagah, apalagi usia muda. Masya Allah. Lihat mungkin Allah kepada Nabi bukan hebat sholat malamnya, bukan hebat puasa Senin Kemisnya, bukan hebat karena apa lagi? Perangnya. Tapi pujian Allah kepada Nabi sangat karena akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wahai Muhammad, engkau akhlaknya luhur. Akhlaknya luhur. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka kita kupas akhlak yang pertama, akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah an ta'budallah wa la tusyriku bihi syai'an. Totalitas penghambaan kita kepada Allah dan jangan menyekutukannya. Anak-anak saya nih, ayo jangan tinggalkan salat. Iya, yang meninggalkan salat dalam kitab Al-Kabair, Al-Imam Az-Zahabi mengatakan kalau sudah berani meninggalkan salat, yurfa' lahu, lihat, yurza' lahu barakatul umurnya enggak berkah. Umurnya tidak berkah. Kenapa? Karena dia berani meninggalkan salat. Dan azab kuburnya sudah mulai menanti. Saya dulu punya video dulu di Mesir. Seorang anak usia 15 tahun dimakamkan. Setelah dimakamkan, pihak Pemda mendekati orang tuanya dan mengatakan, ibu, bapak, mohon maaf, ini makam ini akan dibuat jalan layang. Karena itu mohon pindahkan, mumpung masih ada keluarganya dan dibantu oleh pihak Pemda. Oh ya boleh, nggak apa-apa, nanti ada kompensasinya Pak Haji. Iya, baik, mohon izin minum dulu ya. Bapak Ibu silahkan minum. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kuburnya pun diangkat setelah anak itu 10 menit dimakamkan. Diangkat makamnya, diangkat liang lahatnya, fa idza fihi thubanun. Ada ular besar, ular hitam besar melilitnya. Maaf, mulut ular besar itu sudah menyantap kepalanya dan ekor ular itu masuk ke dalam angusnya. Ibunya mengatakan, sudah timbun saja, timbun, nggak usah diangkat. Kiainya mengatakan, dosa apa anak wahai? Sang ibu mengatakan, innahu tarikus shalah. Anak ini dulu sering meninggalkan salat. Nih, hati-hati bocah.
Nah, anak-anak saya, hati-hati. Meninggalkan salat seekor ular namanya Sahibul Aqrab, Syuja'ul Aqrab, menanti di alam kubur kita. Mereka yang meninggalkan salat. Anda lihat kitab kabar itu dulu, bab dari salat. Mengapa itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hak ibu bapak. Ketika kita sudah berani meninggalkan salat, Bapak Ibu, berhati-hatilah. Yuzai barakah fi umur. Allah cabut berkahnya. Rezeki yang kita dapatkan tidak menggembirakan hati, tidak membantu hati. Rumah besar terasa sempit. Ya, bila masalah terus menerus. Ini perhatian kita semuanya. Mengapa hak Allah dan akhlak kita kepada Allah, anta'budallah wala tusyriku bi syai'an, jangan menyekutukannya. Udah gak ada zaman lagi Bapak Ibu datang ke dukun, datang ke Banten, ke Cirebon, pulang dapat cincin batu giok. Dia bilang sama temannya, bro, dapat cincin bro, batu giok. Sama kiai udah dibacain surat Yasin 3 kali tanpa nafas. Mantap banget nih cincin. Surat Yasin dibaca 3 kali tanpa nafas, mati. Kita iya baik lagi, betul. Masya Allah. Bapak Ibu, kalau Anda melihat kiai dengan dukun, nggak jauh beda tampilannya. Sorban, jubah. Tapi kalau dukun tambahannya tasbih. Tasbihnya sebesar biji durian. Bagaimana solusinya? Lihat itu dukun atau kiai, lihat bagaimana pemecahan masalahnya. Anda punya masalah hutang, Anda punya masalah bertengkar dengan suami, berantem dengan istri, datang ke rumah kiai. Kita atau kiai atau dukun, lihat dari solusinya. Apa kata kiai? Ibu, bapak, masalah bisnis, masalah rumah tangga, maaf, bapak ibu sholat enggak? Tuh kiai. Tapi kalau solusinya, Pak, Bu, maharnya 1 juta ya. Ini ada air kembang 7 rupa. Airnya dari air Sudan, kembangnya dari Ethiopia, bohongnya ke Bina-Bina, betul nggak? Masya Allah, mandiin air kembang, ini ada wafat, ada jimat, udah dibacain Al-Fatihah dan Yasin serta ayat kursi, nanti taruh di bawah pohon, taruh di bawah bantal, pastikan dia adalah dukun. Berangkat saya, berangkat Imam Syafi'i ke Baghdad. Singkat cerita 5, 8, 9, 10 tahun kemudian, ya, perwakilan utusan dari Mas Haram, seorang pemuda oleh syekhnya berangkat untuk beritahukan kepada Imam Syafi'i, susul Imam Syafi'i tahun ini sekarang pulang ke Masjidil Haram. Utusannya berangkat memberitahukan kepada Imam Syafi'i untuk pulang saat itu. Murid-muridnya terharu, sukacita, ngasih hadiah kepada Imam Syafi'i. Apa itu? Onta-onta, sembako-sembako, hadiah-hadiah di punuk-punuk ontanya. Ratusan ekor unta dikasih hadiah oleh murid-muridnya di Baghdad. Imam Syafi'i menolak, tapi muridnya memberinya. Akhirnya pulang dengan ratusan ekor unta bersama utusan dari Mekah. Terus sampai pintu gerbang Mekah. Sebentar lagi mau dekat rumah Imam Syafi'i, utusan ini dengan kuda cepatnya datang mengetuk pintu rumah Imam Syafi'i. Tok-tok, assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya utusan dari Masjid Haram, menginformasikan barang 5-8 menit Imam Syafi'i akan datang. Ibu, Imam Syafi'i mengatakan, ya Allah, alhamdulillah, padahal aku telah mengatakan semoga Allah perlukan kita di surga. Tapi Allah segerakan aku bertemu di dunia. Tidak mengapa ya Allah, senang hati ya Allah. Dengan siapa dia? Dengan saya di luar untuk menginformasikan ini kepada ibu. Apa yang dia bawa? Buku-buku ya? Tidak, wahai ibu, buku-buku ada, tapi pemberian orang-orang Baghdad, onta-onta sampai ratusan ekor unta dan sembako serta barang-barang hadiah di atas punuk-punuk onta. Apa kata ibunda Imam Syafi'i?
Beritahukan kepada Imam Syafi'i, wahai utusan Mekah. Beritahukan kepada Imam Syafi'i, ibunya tak pernah berharap anaknya bawa harta. Ibunya tak pernah membanggakan anaknya punya materi banyak, punya jabatan berlimpah. Yang ibu inginkan adalah punya akhlak. Jangan pernah datang Imam Syafi'i ke depan rumah saya kalau dia masih membanggakan hartanya, onta-onta. Beritahukan sekarang juga. Dia begitu sang utusan, lalu meluncur menuju Imam Syafi'i. Wahai guru Imam Syafi'i, ibumu menolong engkau datang. Kalau engkau membawa harta-hartamu, onta-ontamu itu. Imam Syafi'i mengatakan sambil tersenyum, "Araftu ummi." Aku tahu siapa ibuku. Ibuku orang yang fokus kepada akhirat. Ibuku adalah orang yang cinta dengan akhirat. Wahai temanku, tolong sedekahkan ratusan ekor unta ini ke seluruh kota Mekah. Sedekah segera. Dengan ontaku pula sedekahkan semuanya. Biar aku melangkah berjalan kaki menuju rumah. Tok-tok-tok, assalamualaikum. Manfil bab, siapa di depan? Ana ibnu Syafi'i. Saya wahai ibu Syafi'i. Masih kau banggakan, masih ditutup pintunya. Masih kau banggakan onta-ontamu? Tidak wahai ibu. Semuanya sudah disedekahkan ke seluruh kota Mekah. Aku berjalan kaki menuju rumah ini. Aku hanya bawa kita dan diri. Dibuka oleh ibuku, dipeluk sang anak oleh ibu tercinta. Sambil mengatakan, inilah wahai anakku, yang aku harapkan adalah solehmu, imanmu, ilmumu, bukan harta. Alhamdulillah. Maka ketika kita punya ilmu, ilmulah yang menjaga kita. Kalau kita punya harta, sibuk kita jaga harta. Betul? Rizki terbagi 4. Rizki yang terendah adalah harta. Setuju bu? Maka kalau ibu gajian suami ngasih gaji sama ibu bilang rendah, rendah, rendah. Siap bu? Boro-boro, ya. Oh, pandemi ini sudah banyak yang dirumahkan, banyak yang di PHK, sampai ibu menangis, ya Allah, lancarkan rezeki suami itu, ya Allah. Lemburkan suamiku selembur-lemburnya, ya Allah. Overtime kan sampai hari kiamat. OTM, ya Allah, Al-Fatihah. Itu suami kedengar apa kata suami, mampus gue mampus. Ya, doanya tidak begitu. Ini Masya Allah. Di Sudan ada tukang buah pakai gerobak. Di belakangnya ada tulisan. Seperti hanya truk, ada tulisan di belakangnya. Pulang malu gak pulang ngilu. Betul tidak? Pulang malu gak pulang rindu. Gerobak di Sudan, tukang buah, ada tulisan di belakangnya. Apa tulisannya? Kaifa akhaful faqra wa ana abdul ghani. Bagaimana aku harus takut dengan kefakiran, dengan kemiskinan, sedangkan aku hamba Zat yang maha kaya. Kenapa aku harus takut dengan miskin? Kan saya punya Allah yang maha kaya. Miskin itu bukan materi, miskin itu miskin hati. Maka yang namanya kekayaan bukan karena materi. Laisal ghina an kasratil ilmi walakin ghina bin nafs. Kaya itu bukan karena materi, bukan banyak harta, tapi kaya itu adalah cukupnya hati, berkecukupan. Rasul gerakkan tangannya. Bisa bu? Bisa pak? Masya Allah. Seorang ibu di rumah sakit RSUD Bekasi, stroke setengah badannya, tangannya di fisioterapi pak. Iya. Apa kata dokternya? Ayo ibu angkat pelan-pelan. Diangkat pelan-pelan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Satu kali angkatkan, angkatan 7 kali alhamdulillah. Bapak ibu tadi berapa kali gerakannya? Berapa kali gerakannya? Pakai alhamdulillah enggak? Masya Allah. Ulangi 1, 2, 3. Baru udah bergerak, ya. Baru ucapan alhamdulillah. Nanti kita akan dengar bunyi alhamdulillah yang paling tulus ikhlas. Kapan? Setelah bubaran acara ini. Alhamdulillah.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nikmat ketika kita syukur dengan nikmat Allah. Betul ya? Ini saja kiranya, mohon maaf kalau kepanjangan ya, dan saya mohon izin langsung berangkat karena di pesantren ada maulid juga. Saya kebagian yang kedua, semoga kesampaian ya. Kesampaian kalau nggak pakai rem biasanya itu ya, tapi harus pakai rem mobilnya, takut nolong kecelakaan. Insya Allah sehat walafiat semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Ceramah kita yang kedua nih Habib, semoga sehat dan ibu bapak simak, ini materi yang paling baik untuk kita semuanya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita akan segera dengarkan tausiah dari calon kedua kita. Saya Al-Yus. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Al-Fatah Tambun Selatan. dari Tambun Selatan. Insyaallah mungkin nanti kita akan kembali tausiah yang kedua dari Habib. Mungkin Pada waktu dan langsung tempat saja ya. silakan. Pada Habib Husain Alaidrus, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol Mas'ul. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli daun salam, beli celana yang gak jawab salam semoga mati kena corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladhina istafa. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil jazaa. Qala Allah Ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Para hadirin, para ulama, para habaib, para kiai, para jemaat, para tokoh, para DKM, pengurus masjid yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, semoga perkumpulan kita di sini menjadikan perkumpulan kita yang kekal abadi di surga bersama yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul di sini dalam rangka Maulid Nabi, dan juga kita berkumpul di sini dalam rangka supaya berkumpul bersama orang-orang soleh. Tadi telah diceritakan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Beliau 9 tahun sudah hafal kitab Al-Muwatta karangan gurunya Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu ta'ala. Beberapa tahun kemudian Imam Syafi'i setelah hafal Al-Quran, setelah hafal kitab Al-Muwatta, beliau juga hafal 600.000 hadis plus dengan rawi dan sanad yang beliau hafal. Sudah hafal begitu, beliau mengatakan, ana uhibbus shalihin wa lastu minhum wa arju an anala bil musyafa'ah. Sesungguhnya aku senang duduk bareng bersama orang-orang soleh walaupun aku bukan orang soleh. Imam Syafi'i hafal Quran, hafal 600.000 hadis, bukan orang soleh. Kita ngapain umur 7 tahun, Pak? Main layangan, main kelereng, hujan-hujanan telanjang. Imam Syafi'i umur 7 tahun hafal Al-Quran dan hafal 600.000 hadis. Beliau mengatakan, aku bukan orang soleh, tetapi yang aku pikirkan bagaimana pada hari kiamat aku bisa mendapatkan syafaat orang-orang soleh karena saya berkumpul bersama orang soleh. Semoga kita di sini banyak orang solehnya, insya Allah. Hari ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita di sini dalam rangka ngaji, thalabul ilmi. Dalam sebuah hadis diceritakan, man nadhara ila aliman fa fariha biha ja'alallahu min tilkan nadharah malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang memandang wajah ulama, mencintai ulama, senang di dalam hatinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan ciptakan dari pandanganmu tadi
satu malaikat yang memohonkan ampun kepada kamu sampai hari kiamat. Dalam kitab Minhajul Muta'allim diceritakan ada satu hamba Allah yang dimana akan dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka lewat malaikat Jabaniyah. Adrik ibadi, kata Allah, ambil itu hambaku tangannya, fas'alahu, tanyakan kepada dia, halahu majlisan ma'al alamin fid dunya walau sa'atan, apakah di dunia seumur hidup dia pernah ngaji satu majlis bersama ulama walaupun sesaat seumur hidup? Dia mengatakan tidak pernah. Saya ini majlisnya lalai semua, main gaplek terus, hidup di pos ronda terus, kalau nggak di pasar, kalau nggak di terminal. Bahkan mati saya tatkala mengangkat kartu balap 6 naik ke atas kepala, kemudian mati di situ, congkeng. Gak pernah saya hadir di dalam majelis seumur hidup, gak pernah. Tanyakan lagi kepada dia, wahai malaikat, halahu mahabbatan ilal alim fi qalbihi walau nisbala dzarrah, apakah di dalam hatinya punya kecintaan kepada ulama walaupun sebesar atom? Ditanya, saya nggak punya kecintaan walaupun sebesar atom kepada ulama. Tanyakan lagi, halahu sadiqon yuhibbu aliman, apakah dia seumur hidup punya satu teman yang teman tadi ada cinta kepada ulama? Maka dia mengatakan, kalau itu saya punya teman satu orang hidup di dunia, satu orang saja yang teman tadi ada kecintaan kepada ulama. Maka Allah berfirman, ghafartu lidzalik, gara-gara kamu punya teman yang teman tadi cinta kepada ulama, maka kamu bareng-bareng masuk surga bersama-sama. Semoga kita termasuk, insyaallah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkenan dengan Maulid Nabi. Berkenan dengan Maulid baginda Nabi Muhammad SAW. Bergembira atas lahirnya yang mulia Nabi Muhammad SAW. Ini akan jadi buah kecintaan kepada yang mulia Nabi Muhammad, dan ini adalah perintah Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, dengan anugerah Allah dan rahmat Allah. Imam Suyuti beliau mengatakan, anugerah Allah itu adalah agama Islam, dan rahmat Allah itu adalah dilahirkannya yang mulia baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falyafrahu, bergembiralah kamu. Bergembira itu ada tandanya. Kalau dia murung sakit berarti dia sakit. Kalau enggak dia banyak utang. Tanggal 30 bentar lagi nagih kontrakan. Debt collector mau ngambil motor. Ini ada tandanya. Begitupun rasa gembira ada tandanya. Apa? Marawisan, nyanyi-nyanyi, sholawatan, alhamdulillah, 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 masyafal huda wa haba wa ma takallama jid'un fil hasya taraha wa hina man zahajadun lagisa'an lahu tawarraqa as-subhu fi kafayya wa intasaba. Ada tandanya, syukur alhamdulillah. Kenapa ini kok bisa dikatakan bergembira? Lahirnya Nabi harus bergembira. Bahkan kalau bisa bergembira atas lahirnya Nabi itu jangan setahun sekali. Kalau kita masih setahun sekali. Imam Malik beliau mengatakan sahabat itu bergembira dengan baginda Nabi Muhammad SAW atas kelahirannya setiap hari. Walau anna amilna kulla yaumin bi ahmada maulidan qad kana wajib. Kalau sudah bergembira memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW setiap hari itu wajib bagi kami, kata para sahabat. Walau anna sa'inna alal ahdari mala tawqan najahid,
kalau kami berjalan menggunakan mata ini, bukan pakai kuda, bukan pakai unta. Kalau kami berjalan menuju Maulid Nabi Muhammad SAW dengan mata ini kami berjalan, maka itu harus sudah semestinya. Fakulluhu min Rasulillahi multamisun khartan minad dahri aursun minad diyami. Seandainya kemuliaan seluruh para raja, seandainya kemuliaan seluruh para nabi, seandainya seluruh kemuliaan para rasul dijadikan satu, kemudian dibandingkan dengan kemuliaan satu orang, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka seluruh kemuliaan di dunia dan akhirat itu seperti satu tetes, sedangkan baginda Nabi Muhammad seperti samudra yang luas. Di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah jilid 2 itu dinukil anna iblis rona bi arba'i ronatin, sesungguhnya iblis laknatullah alaih menangis, ngamuk, marah, sedih tatkala 4 kejadian. Ingat ini, tatkala 4 kejadian. Yang pertama, tatkala dia dilaknat, hina lu'inu wa hina uhbitu minal jannah. Yang kedua, tatkala dia diusir dari surga. Wa hina unzilat suratul Fatihah. Yang ketiga, iblis marah, nangis, sedih tatkala dia mendengar surat Al-Fatihah diturunkan. Yang keempat, wa hina wulida sumi'a dzikra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iblis marah, nangis tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Jadi kalau ada Maulid Nabi Muhammad SAW, jangan marah, karena iblis itu marah tatkala mendengar Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau di sini ada yang marah tatkala peringatan Maulid Nabi, berarti siapa? Bapak-bapak yang ngomong saya mah menerangkan dalam kitab. Iblis marah tatkala 4 kejadian. Pertama, tatkala dilaknat. Yang kedua, tatkala wahyu minal jannah, diusir dari surga. Yang ketiga, tatkala surat Al-Fatihah diturunkan. Yang keempat, iblis marah tatkala mendengar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Iblis yang mana? Semoga di sini gak ada iblis. Tadi yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, beliau mengarang satu bait syair yang menurut saya luar biasa. Kita sering dengar dan sering hafal, anak kecil, ibu-ibu, bapak-bapak semua menghafalnya. Rohatil atyaru tashnu bilayalil maulidi. Apa? Rohatil atyaru tashnu. Burung-burung semua berkicau gembira menyanyi-nyanyi bilayalil maulidi, tatkala mendengar detik-detik malam dilahirkannya yang mulia Nabi Muhammad SAW. Burung aja yang gak punya otak gembira, kok ente ngamuk-ngamuk? Jangan-jangan tai burung gitu. Hada wa qad istahsana qiyama inda dzikri maulidihi syarifun a'immatun dawir riwayat warwiyah fatuba liman kana ta'dimuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ghayata maramihi wa marma. Dalam Al-Barjanji diterangkan, ini sudah dianggap baik oleh siapa? Dawir riwayat, orang yang punya riwayat-riwayat langsung kepada Rasulullah SAW, bahwa memperingati Maulid Nabi dengan berdiri mahalul qiyam ini sudah dianjurkan oleh para imam-imam. Maka bergembira, kita itu bergembira dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai disamakan dengan iblis tadi, ngamuk-ngamuk, marah-marah, sedih-sedih. Dalam riwayat Bukhari diceritakan, Sayyidina Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, paman Nabi Muhammad SAW, bertemu dengan saudaranya yaitu Abu Lahab. Maka ditanya, "Hei Abu Lahab, apa kabarmu di akhirat sana?" "Oh, saya disiksa terus. Saya disiksa terus." "Kenapa disiksa terus?" "Ya menentang Nabi." "Tapi ada 1 detik saja setiap hari Senin aku diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap hari Senin."
Bagaimana ceritanya kamu disiksa kok diringan-ringankan begitu? Maka kata Abu Lahab, dulu aku pernah bergembira mendengar keponakan saya lahir, yaitu Muhammad SAW. Maka yang memberikan kabar gembira itu aku bebaskan dari budak hamba sahaya menjadi orang merdeka. Baju aku kasihkan, duit aku kasihkan, pekerjaan aku kasihkan, aku bebas. Gara-gara itu aku diringankan siksanya setiap hari Senin. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Samsuddin Ibnu Nasiruddin Ad-Dimishqi, beliau mengatakan dalam kitabnya, "Idza kana hadza kafiran ja'at dambuhu wa tabbat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu fi kulli yawmil isnain da'iman yukhaffaf anhu lis-sururi bi ahmada." Seandainya orang kafir ini, maksudnya Abu Lahab, dia disiksa terus di dalam neraka jahim, selama-lamanya disiksa, tetapi fi kulli yaumil isnaini daiman, setiap hari Senin selama-lamanya, cukup hari Senin saja selama-lamanya, yukhaffaf, maka dia diringankan siksanya, anhu lisururi bi ahmada, maka karena dia satu detik pernah bergembira hari Senin karena lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW, diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu neraka terus selama-lamanya. Kalau sudah Abu Lahab saja bergembira satu detik atas lahirnya Nabi Muhammad, maka bagaimana kita sebagai hamba Allah, umat Rasulullah, mendapatkan syafaat baginda Rasul? Apa yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kelak di surga? Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan, man azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahya al-Islam. Barang siapa yang mengagungkan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seolah-olah dia telah menghidupkan Islam. Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan, man anfaqa dirhaman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faka'annama syahida ghazwatin Badarin wa Hunain. Barang siapa yang berinfak, satu dirham, maka infaknya itu untuk keperluan baginda Nabi Muhammad SAW lahir, untuk maulid Nabi Muhammad SAW, satu dirham saja, maka seolah-olah dia telah hadir dalam peperangan Badar dan Hunain. Masya Allah. Maka infak dalam majelis itu, infak dalam maulid Nabi itu harus gede, Pak. Harus gede, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 7 juta. Saya nggak nyinggung ini, bukan ulama fi amrawihim, bukan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus menjunjung baginda Nabi? Karena sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala telah diceritakan dalam kitab Al-Ainiyah. Al-Ainiyah adalah syarah daripada kitab Al-Qirtas. Al-Qirtas adalah syarah daripada Ratibul Haddad, karangan Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, Ratibul Haddad. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam amhaqul dzunub minal ma'il baridin nar. Bersalawat kepada yang mulia Nabi Muhammad SAW itu lebih melebur dosa daripada air dingin yang memadamkan api yang begitu panas. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dalam kitab Maslahus Sawi fi Jam'i Fawaidul Muhimmah minal Masrahir Rawi, karangan Habib Ahmad bin Zain bin Alwi Al-Habsyi, beliau mengatakan, Sufyan bin Uyainah, "Inda dzikrus sholihin tanzilur rahmah." Kalau kamu mengingat dan menyebut nama orang soleh, maka akan turun rahmat. Maka ulama Yaman itu memajang foto-foto orang soleh. Ini dipajang. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan syafaat baginda Rasul kepada kita, terkhusus kita sendiri, umumnya kepada keluarga dan umat seluruh alam. Semoga umat Islam di seluruh alam bisa mencintai baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga di dalam hatinya hanya ada Rasulullah, Rasulullah saja, Rasulullah saja, Rasulullah
Rasulullah saja. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa radiyallahu ta'ala an ashabi Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi ighfir warham wa'fu wa takarram wa tazawwaj amma ta'lam innaka anta ta'lamu ma la na'lam wa innaka anta Allahul azizul akram. Allahumma habib ilayna al-iman, Allahumma habib ilayna al-Qur'an, Allahumma habib ilayna al-ibadah, Allahumma habib ilayna as-sunnah. Afiyah, dawam al-afiyah, syukru 'ala al-afiyah. Nas'aluka ar-ridha, nas'aluka al-hikmah, nas'aluka husnul khatimah, nas'aluka asy-syafa'ah, nas'aluka ahlal jannah. نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا وعلما نافعا ورزقا حلالا واسعا مباركا وذرية طيبة ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وشفاء من كل داء. اللهم ارزقنا شفاعة حبيبك محمد، اللهم ارزقنا شفاعة حبيبك محمد، اللهم ارزقنا شفاعة حبيبك محمد. اللهم اجمع بيننا وبين نبيك محمد في جنة الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عذاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم تبارك على سيدنا ومولانا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cara musik asik dari rumah? Kayak mandi bawah. Bagaimana mencapai salah sih Pak? Bukan sama kita sih gitu ya kan ya. Masih asik. Kita tinggal 2 lagi ya. Kaos Palestina. Masih dan buku Islami. Ya. Dan buku Islamic Parenting. Baik. Boleh tanya. Siapakah yang menemani Rasulullah ketika hijrah?